Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 17 ayat 32, Lukas pasal 17 ayat 32, ini ayat yang sangat singkat, dan ayat ini ucapan langsung yang berasal dari Yesus Kristus sebagai bagian dari pengajaran tentang akhir zaman. Lukas pasal 17 ayat 32, demikianlah perkataan Yesus, ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi saya sampaikan perkataan Yesus, ingatlah akan istri Lot. Ucapan Tuhan Yesus ini merupakan rangkaian sebagaimana saya katakan tadi, pengajaran dari akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan dan yang mengikuti dia. Ketika Yesus berkata, ingatlah istri Lot, hal ini membawa kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa hancurnya Sodom dan Gomora. Hancurnya Sodom dan Gomora ini gambaran bagaimana Allah memurkai kefasikan. Bagaimana Allah tidak kompromi terhadap apa yang disebut dengan kejahatan. Allah berkata bahwa keluhan orang-orang yang tinggal bagian daripada Sodom dan Gomora telah sampai ke langit, kata firman Allah. Dan Allah berkata kemudian, aku ingin melihat ke bawah. Kemudian Allah mengutus malaikatnya, dan sungguh-sungguh malaikat itu mendapati betapa orang-orang Sodom dan Gomora melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang tidak dilakukan oleh kota lain. Tetapi Allah mengingat yang bernama Lot. Allah mengingat ada satu keluarga yang bernama Lot, yang terdiri dari istri Lot dan juga anak-anak Lot. Dan malaikat itu mengasihi keluarga Lot. Allah ingin menunjukkan anugerah yang besar kepada keluarga Lot. Kemudian malaikat itu berkata kepada Lot dan keluarganya, segeralah untuk pergi dan tinggalkanlah Sodom dan Gomora. Sebab Allah sudah memutuskan akan menjatuhi Sodom dan Gomora dengan belerang dan api dari langit. Tidak akan diundur oleh Allah. Mengapa Allah mengatakan kepada keluarga Lot, segeralah keluar dari Sodom dan Gomora. Seperti yang dikatakan Abraham kepada Allah. Tidak mungkin Tuhan yang benar, hakim yang benar akan menghukum bersama-sama orang benar dan orang yang tidak benar. Disebut Lot itu orang benar. Disebut Lot itu orang benar. Mungkin juga dikategorikan istrinya Lot, anak-anak Lot menjadi bagian daripada orang benar. Oleh sebab itu malaikat berkata, segeralah. Malaikat menunjuk satu kota. Malaikat menunjuk satu tempat. Mereka harus lari ke gunung. Tapi Lot berkata, biarlah kami pergi ke Zoar. Atau dalam kota bahasa lamanya itu atau tempat lamanya itu sering disebut juga Bela. Allah sangat murka terhadap apa yang telah dilakukan penduduk Sodom dan Gomora. Bahkan malaikat yang diutus Allah itu pun ingin mereka jahati. Artinya bahwa kejahatan mereka sudah sampai ke langit. Mengapa Tuhan Yesus berkata, ingatlah istri Lot. Karena hancurnya Sodom dan Gomora, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi gambaran kelak. Kedatangan Yesus yang kedua akan dimulai dengan jatuhnya benda-benda di langit. Jatuhnya benda-benda penerang di langit. Rasul Petrus berkata bahwa dunia ini akan menjadi seperti lautan api. Kalau satu matahari saja jatuh dari langit turun ke bumi ini,
pastilah bumi ini luluh lantah. Pastilah bumi ini akan hancur dan tidak ada satupun yang selamat. Oleh sebab itu ketika Yesus mengajarkan tentang akhir zaman, dia berkata, ingatlah istri Lot. Mengapa Tuhan Yesus berkata ingatlah istri Lot? Karena tadi saya katakan suaminya seorang benar. Mungkin dia masuk dalam kategori orang benar. Tapi ketika Sodom dan Gomora dihancurkan karena kefasikan, istri Lot kehilangan nyawanya. Dia menjadi bagian daripada orang fasik. Dia menjadi bagian daripada orang fasik. Sekaligus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sodom dan Gomora menjadi gambaran kelak penghukuman Allah atas dunia bagi yang tidak hidup di dalam percayanya sebagaimana dia mengaku bahwa dia percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan realita hancurnya Sodom dan Gomora, Tuhan Yesus memperingatkan pengikutnya. Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk belajar dari kegagalan istri Lot. Tuhan Yesus ingin mengatakan, engkau jangan mengalami apa yang dialami oleh istrinya Lot. Jadi pengajaran ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membuat kita yang mendengarkan tentang perkataan Yesus ini kembali, ingatlah istri Lot, agar kita mempersiapkan diri Bapak Ibu sejak hari ini. Karena murka Allah yang menyala-nyala di akhir zaman, setelah zaman ini berakhir, bukan untuk orang-orang yang percaya. Bukan untuk orang-orang yang mengaku percaya, atau bukan untuk orang-orang yang telah beribadah kepada Allah. Tapi orang-orang yang mengabaikan atau tidak mau percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Hampir semua penafsir sepakat Bapak Ibu. Ketika istrinya Lot menoleh ke belakang. Hampir semua pandangan ketika kita mempelajari beberapa pandangan, mereka sepakat yang membuat istrinya Lot itu menoleh bukan sekedar menoleh. Mungkin karena biasanya kalau kita berjalan Bapak Ibu ada suara di belakang, kita menoleh seperti ini. Karena kita mendengar suara. Tetapi hampir semua sepakat ketika istrinya Lot ini menoleh Bapak Ibu bukan sekedar menoleh. Tetapi menolehnya istrinya Lot menggambarkan sebenarnya keengganannya meninggalkan apa yang disebut dengan kemakmuran di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu masih ingat ketika Abraham dan Lot, ketika Abraham berkata kalau engkau ke kiri aku ke kanan, kalau engkau ke kanan aku ke kiri. Apa yang membuat Lot memilih Sodom dan Gomora? Alkitab memberitahu, maka Lot melayangkan pandangannya dan melihat betapa makmurnya Sodom dan Gomora. Sebenarnya sudah punya benih pada waktu itu. Lot dan istrinya dan juga anak-anaknya. Bahwa mereka melihat dengan kasat mata betapa makmurnya, betapa kami akan menjadi orang yang terpandang dan terkaya ketika kami tinggal di Sodom dan Gomora. Walaupun satu sisi mereka tahu bahwa penduduknya adalah penduduk yang hidup seperti orang-orang fasik. Jadi ketika Yesus berkata, ingatlah istri Lot yang menoleh ke belakang, menggambarkan kecintaannya kepada harta dunia yang ada di Sodom dan Gomora. Padahal satu sisi istrinya Lot sangat tahu. Satu sisi mereka sangat tahu kedatangan malaikat ke Sodom dan Gomora karena kejahatan yang sampai ke langit. Tetapi istrinya Lot mengabaikan perasaannya Allah itu. Dia menoleh. Mungkin kalau orang Batak ini istrinya Lot, Bapak Ibu, dia mungkin berpikir babi saya masih tinggal di sana. Kalau orang Batak. Kalau orang Batak itu mungkin istrinya Lot berkata, aduh babiku ada 30 di sana. Mungkin ladang yang sangat menghijau. Apa yang membuat istrinya Lot? Padahal dia sendiri melihat. Dia sendiri melihat apa? Ada belerang dan api dari langit. Tapi dia seperti menyayangkan. Dia seperti menyayangkan. Dan Alkitab memberitahu istrinya Lot menjadi apa? Tiang garam. Menjadi sebuah tugu peringatan akan ketidaktaatan terhadap
apa yang diucapkan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, Bapak Ibu akan dibawa oleh true leader ke daerah itu Bapak Ibu. Saya punya foto di sana Bapak Ibu. Ketika saya melihat tiang garam itu Bapak Ibu, saya katakan kepada salah satu dari jemaat, tolong fotokan saya. Apa yang ada dalam benak saya Bapak Ibu? Edi Simanjuntak, kalau engkau juga menoleh ke belakang seperti istrinya Lot, engkau juga akan seperti dia. Dan saya mengatakan kepada jemaat itu, tapi saya enggak memberitahu jemaat itu. Saya katakan fotokan saya. Dan saya menunjuk seperti ini. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, saya kasih tahu nanti fotonya Bapak Ibu. Saya kasih tunjuk fotonya. Saya seperti ini, sambil memakai tas ransel. Di dalam hati saya, engkau juga sama. Akan mengalami atau yang menjadi tugu peringatan bagi orang yang mengabaikan, yang lebih menghargai harta dunia dibanding harta yang sesungguhnya. Sekaligus Bapak Ibu, tiang garam yang ada sampai hari ini, yang diyakini itu adalah istrinya Lot sebagai pengingat bisu Bapak Ibu. Ini adalah konsekuensi atas ketidaktaatan. Ini adalah keseriusan Allah terhadap penghukuman bagi orang-orang yang jahat. Seperti penduduk di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan sekali lagi, sudah ada bibitnya Bapak Ibu. Sudah ada benihnya ketika pertemuan Abraham dengan Lot. Mereka lebih condong melihat. Harusnya ketika mereka melihat Abraham, seorang bapa yang dipanggil oleh Allah, yang menerima janji yang besar dari Allah, mungkin Lot akan sungkan dan berkata kepada Abraham, biarkanlah Bapa dulu yang memilih. Benar apa benar Bapak Ibu? Tapi Abraham, orang yang dipilih Tuhan ini, berkata, pilihlah. Kalau engkau ingin ke kanan, aku ke kiri. Lot mungkin juga bisikan istrinya. Lihat itu Sodom, Lot. Jangan salah pilih. Sudah ada kecintaannya kepada dunia. Sekalipun mereka bersama-sama dengan orang benar seperti Abraham. Pelajaran ini Bapak Ibu membawa kita untuk segera. Sama-sama katakan segera Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan apa yang membuat kita, sesuatu yang akan membuat kita terjerat. Seperti yang dialami istrinya Lot. Tidak otomatis atau tidak 1-2 hari Bapak Ibu. Bertahun-tahun mereka di Sodom dan Gomora. Sepertinya istrinya Lot dan anak-anaknya tidak terganggu dengan kejahatan Sodom dan Gomora. Mereka menikmati kemakmuran yang ada di Sodom dan Gomora itu. Hati istri Lot telah terpikat Bapak Ibu. Dia telah terjebak sejak dahulu. Dia sudah terjerat oleh kenikmatan Sodom dan Gomora. Pertanyaan bagi kita ketika Yesus berkata hari ini kepada kita, ingatlah istri Lot. Pertanyaan Yesus selanjutnya ketika dia berkata, ingatlah istri Lot. Dan Yesus berkata, Sodom yang mana yang mengikat hatimu hari ini? Kalau kita berkata Sodom itu kejahatan demi kejahatan. Penduduknya melakukan kejahatan demi kejahatan sampai ke langit. Kalau Yesus berkata hari ini, apa yang mengikat hatimu hari ini? Sodom yang mana? Kejahatan yang mana yang mengikat hatimu hari ini? Apakah keserakahan? Apakah cinta dunia ini? Apakah kelicikan? Apa yang mengikat kita hari ini? Coba bilang sama kiri kananmu biar Bapak Ibu gak tegang ini Bapak Ibu. Bilang sama kiri kananmu, Sodom yang mana? Sodom yang mana? Sodom yang mana hari ini yang ada di dalam diri kita? Hanya kita yang tahu Bapak Ibu. Hanya kita yang tahu. Jadi kalau kita masih mendengar ingatlah istri Lot, berarti masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya Bapak Ibu. Jangan sampai Yesus datang kedua kali.
Rasul Petrus berkata, dia datang seperti pencuri di tengah malam. Tiba-tiba kita tidur, besoknya motor hilang Bapak Ibu. Seperti pencuri. Kalau misalnya ada kehilangan motor atau mobil pada malam hari, pasti ada ekspresi kaget. Tidak menyangka, apalagi kalau sekarang kan udah ada itu kuncinya 3 Bapak Ibu. 1 roda depan, 1 roda belakang, 1 stang. Tapi tiba-tiba hilang. Caranya hilang apa? Diangkat Bapak Ibu. Pasti kaget. Dan biasanya pada malam hari. Walaupun sudah banyak yang nekat di siang hari Bapak Ibu. Ini menunjukkan tidak ada yang tahu. Tahukah Bapak Ibu yang disebut gadis bijaksana dan gadis bodoh? Dalam perjanjian lama gadis atau wanita sering diumpamakan menunjuk kepada Israel. Tapi dalam perjanjian baru selalu menunjuk identik kepada gereja. Jadi kalau dikatakan perumpamaan ada gadis bodoh, ada gadis bijaksana, berarti ada gadis, ada gereja. Sekalipun mereka beribadah kepada Allah. Sekalipun mereka percaya kepada Allah. Tapi mereka adalah orang-orang yang tertinggal ketika raja itu datang. Gadis bodoh dan gadis bijaksana berbicara tentang akhir daripada zaman ini Bapak Ibu. Jadi bukan orang fasik pasti ketinggalan. Orang fasik pasti dihukum. Tapi Tuhan menggunakan kata gadis, yaitu gereja. Seperti saudara dan saya. Bodoh dalam pengertian yang sering disebut Yesus, engkau tahu tapi engkau tidak peduli. Engkau tahu tapi engkau tidak melakukan. Itu bodoh yang dimaksud oleh Yesus. Bukan tentang IQ. Makanya Yesus pernah berkata orang yang bodoh itu orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan bijaksana orang yang membangun rumah di atas batu. Dia tahu, dia melakukannya. Makanya kredo Israel itu, Shema o Israel itu satu kesatuan. Apa yang ku dengar itu yang kulakukan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, ingatlah istri Lot. Agar kita tidak mengalami apa yang dialami oleh istri Lot Bapak Ibu. Saya sering katakan Bapak Ibu, orang yang paling malang masuk neraka itu adalah orang Kristen Bapak Ibu. Apalagi dia beribadah, jam 8 beribadah, jam 5 sore juga beribadah. Jam 8 beribadah, jam 9 beribadah, jam 11 beribadah, jam setengah 6 beribadah. Semua beribadah, tapi matinya masuk neraka Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengabaikan Tuhan masuk neraka, impas Bapak Ibu. Tapi kita Bapak Ibu, sudah menerjang hujan, sudah menerjang banjir untuk ibadah. Belum sampai ke gereja motor sudah rusak karena kena air. Tapi mati masuk neraka. Kita bilang sial. Oleh karena itu Yesus mengatakan hari ini apa? Ingatlah istri Lot. Yang cinta akan dunia ini. Melebihi cintanya kepada Tuhan. Jangan terbalik Bapak Ibu. Tuhan sedang tidak mengatakan ingatlah istri orang. Ingat istri Lot. Bukan istri orang. Itu kejahatan Sodom Bapak Ibu. Di sini tidak ada. Yang ada di Kerawang Bapak Ibu. Lewat lagi Bapak Ibu. Jadi jangan ingat istri. Jangan lebih tahu istrinya orang. Oh itu istrinya itu. Dari suaranya saya tahu itu. Itu istrinya situ. Lewat istrinya nggak ngerti dia. Lewat istrinya. Oh kamu. Kan ada seperti itu ya. Oh kamu sih. Kirain ayam. Dikatakan ingat istri Lot. Pelajaran yang paling terbaik itu adalah mempelajari atau belajar dari kesalahan orang Bapak Ibu. Paulus pernah berkata belajarlah dari kesalahan Israel. Agar kita tidak perlu mengalaminya Bapak Ibu. Belajarlah dari istrinya Lot. Istrinya Lot itu Bapak Ibu, dia menoleh ke belakang karena harta dunia.
Tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan harta dunia. Dan dia juga tidak mendapatkan harta surgawi. Tragis Bapak Ibu. Tragis. Orang-orang Yahudi di kalangan Yahudi sering menceritakan istrinya Lot yang telah menjadi tiang garam ini digambarkan mereka seperti orang kafir Bapak Ibu. Memang dia harus dihukum kira-kira seperti itu. Padahal suaminya dinamai apa? Orang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, kita yang paling tahu hari ini. Sodom apa yang kita simpan Bapak Ibu. Kalau kita menemukan kejahatan seperti yang ada di Sodom dan Gomora, kita harus membereskannya Bapak Ibu. Kita harus segera keluar dari sana. Makanya ada lagu gembala kita mengatakan, gembala senior kita apa? Pisahkan diriku dari dunia ini. Ini lagu ini sangat teologisnya luar biasa Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengatakan, oh Tuhan Yesus. Tidak bisa kita mengatakan, keindahanmu memudarkan dunia tanpa didahului, pisahkan diriku dari dunia ini. Karena tidak bisa kita melayani dua Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa kita melayani dua Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan tidak bisa melayani Mamon. Kita tidak bisa berjalan dalam terang dan kita berjalan dalam gelap. Kita akan condong kepada satu hal. Lihatlah istri Lot. Sekalipun mereka ingin diselamatkan oleh Allah. Tapi jerat dia terhadap harta dunia ini. Sudah tidak memampukan dia untuk berlari ke Zoar itu Bapak Ibu. Malaikat itu sudah berkata, segera tinggalkan Sodom dan Gomora ini. Dia menoleh Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu itu mungkin, apa yang bisa aku selamatkan? Kan kira-kira seperti itu kalau ibu-ibu ya. Itu ibu-ibu di Jakarta Timur, bukan di Bekasi ini Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya natural bagi kalau ibu-ibu misalnya kebakaran rumahnya, kan apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diambil? Kalau dia rentenir, surah utang yang diambil lebih dahulu. Amin. Kalau rentenir. Karena utang-utang orang banyak di sana. Apa yang paling penting menurut dia? Sampai nanti petugas damkarnya mengatakan, nggak boleh lagi masuk. Kan kira-kira seperti itu. Saya juga merenungkan, kenapa ini istrinya Lot? Apa yang tinggal di kamarnya? Kenapa dia sampai menoleh? Padahal kalau kita melihat malaikat itu memegang tangannya. Kalau dia berlama-lama, dia juga akan ditimpa oleh murkanya Allah. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba. Kita tunggu musiknya Bapak Ibu. Kita tunggu musiknya. Sayang ini pemain musiknya bagus-bagus, kalau nggak pakai musik jadi sayang. Oh Tuhan Yesus. Jadi salah juga lagu gue. Pasti yang nyanyi yang salah. Karena pemain musiknya bagus. Sekaligus pemain musiknya anak gembala Bapak Ibu. Jadi pasti pengkhotbahnya yang salah. Milikku keindahanmu, memudarkan di mataku. Engkau yang kuingini, engkau saja. Yuk sama-sama. Yang kuingini, engkau saja. Amin. Rencana. Yuk sama-sama katakan, pisahkan. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara. Keindahanmu, indahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau
menyamakan kekekalanmu dengan kesementaraan Bapak Ibu. Kalau misalnya Tuhan mempercayakan kekayaan, jabatan, apapun itu yang dipercayakan Tuhan kepadamu, kita harus memandang itu hanya hamba bagimu. Amin. Uang itu hamba Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah menjadi tuan selama kita tidak memberikan posisi tuan kepada uang itu. Karena dia hanya alat. Jabatan itu hanya alat. Harta itu hanya alat. Bukan tujuan. Berbahagialah, bersukacitalah Bapak Ibu kalau engkau dipercayakan. Tapi tetap posisi uangmu itu adalah hamba bagimu. Makanya sering orang berkata hamba itu tidak punya agama. Tapi melalui uang, uang itu tidak punya agama. Tapi melalui uang Bapak Ibu, kita tahu siapa orang itu yang memegang uang itu. Uang sering memberitahu siapa seseorang. Uang bisa menamai seseorang serakah atau dermawan. Tergantung dia memerintahkan uang itu dan bagaimana dia menggunakan uang itu. Ada orang semakin kaya, semakin peduli, tidak peduli terhadap sesamanya. Tidak ada bebannya kepada pekerjaan Tuhan. Tapi ada orang yang punya uang. Dia berkata uang ini miliknya Tuhan. Jadi uang itu memberitahu siapa kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya uang, uang tidak bisa memberitahu. Berbahagialah Bapak Ibu yang tidak punya uang, amin. Karena uang itu tidak bisa memberitahu. Coba angkat tangan yang tidak punya uang. Dia tidak bisa memberitahu siapa kita. Tapi kalau kita punya uang, uang itu bisa memberitahu kepada orang lain siapa kita. Makanya Yesus pernah katakan, apa gunanya engkau memiliki dunia ini? Amin. Apa gunanya engkau memiliki dunia ini? Kalau karena dunia ini, atau karena pengejaranmu terhadap harta dunia ini, membuatmu kehilangan pemilik dunia ini Bapak Ibu. Kita belajar dari istri Lot yang membuat dirinya terjebak dan terjerat begitu dalam dari kecintaannya kepada harta dunia. Mari Bapak Ibu, Petrus berkata, kalau dunia ini dihancurkan begitu rupa dengan benda-benda penerang, bintang-bintang di langit, matahari jatuh ke bumi ini, betapa dahsyatnya kerusakan ini. Petrus berkata, betapa kita harus hidup suci di hadapan Tuhan. Betapa harus salehnya kita hidup. Inilah perjuangan Kristen Bapak Ibu. Amin. Inilah perjuangan kita. Bagaimana kita berjalan dalam kesucian yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana kita membuang dan membereskan segera hal-hal yang bisa menjerat kita dan kelak akan memisahkan kita dari Allah. Istri Lot menjadi gambaran ketidaksetiaannya kepada Allah. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar cerita ketika dia miskin, dia berteriak kepada Tuhan agar Tuhan menolong. Ketika Tuhan menolong, dia berkata, jadikan aku berkat bagi orang lain, jadikan aku pertolongan bagi banyak orang. Tapi ketika dia memperolehnya, dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan yang memberikan apa yang ada padanya hari ini. Jadi kalau kita Bapak Ibu mempunyai harta hari ini, kita mempunyai uang hari ini, lihatlah itu sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini, amin. Lihatlah itu menjadi alat pertolongan yang dipakai Tuhan untuk melihat sesamamu. Karena ketika akhir zaman ini Bapak Ibu atau zaman ini berakhir, bukan uang yang menemanimu. Uangmu tidak bisa menyelamatkanmu. Bukan hartamu yang menemanimu. Hartamu tidak bisa menyelamatkanmu. Karena harta dunia akan dihancurkan. Hanya Tuhan yang bersama-samamu. Hanya Tuhan yang bersama-samamu.
Bukan berarti saya ingin mengajari Bapak Ibu tidak perlu mencari uang Bapak Ibu. Uang itu adalah alat. Tetapi jangan buat uang itu menjadi kekasih jiwa kita Bapak Ibu. Jangan buat uang itu menjadi kekasih kita. Menaikkan kehormatan dan nilai diri kita. Jangan jadikan uang itu menjadi tujuan. Kalau gembala senior kita berkata, jangan jadikan uang itu menjadi kebahagiaan. Tapi buatlah uang itu membahagiakan atau menolong orang lain Bapak Ibu. Amin. Kita belajar dari istri Lot ini. Dia tidak setia. Sekali lagi saya katakan, saya ucapkan tadi, tidak bisa kita melayani dua tuan Bapak Ibu. Pasti kita memihak di salah satu yang kita sebut tuan itu. Lihatlah istri Lot ini. Dia telah menjadikan harta yang ada di Sodom dan Gomora menjadi tujuan hidupnya. Sehingga ketika malaikat itu berkata pergi ke Zoar segera, dia masih berlama-lama. Masih ada kenangan di Sodom dan Gomora. Masih ada harta atau sesuatu yang memikat dia di Sodom dan Gomora. Apa yang membuat istrinya Lot melihat ke belakang? Apa yang bisa diselamatkan dari harta yang ada di Sodom dan Gomora? Saya tadi sudah singgung Bapak Ibu. Harta dunia tidak dia dapatkan. Dan dia akhirnya kehilangan kekekalannya. Menjadi tiang garam. Sekali lagi saya katakan, orang Yahudi menyebut dia kelompok kafir Bapak Ibu. Kelompok fasik. Padahal dia istrinya Lot. Orang benar yang disebut. Dan Abraham sudah berkata kepada Allah, jangan engkau menghukum orang benar dan orang salah bersama-sama. Dan tidak mungkin Allah menghukum bersama-sama orang benar dan orang yang salah. Di akhir zaman akan ada pemisahan antara ilalang dan gandum. Jadi Bapak Ibu nanti kita tahu mana ilalang mana gandum Bapak Ibu. Kita hari ini tidak tahu ini yang mana ilalang di sini. Coba angkat tangan yang mana ilalang. Yang mana gandum kita belum tahu membedakan. Kita harus bersama-sama dia dengan beberapa waktu baru kita tahu. Oh ternyata ini gandum jadi-jadian. Ini ilalang ternyata. Tapi di akhir zaman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus berkata aku akan perintahkan malaikatku. Membuat pemisahan. Memang Allah tidak akan pernah menghukum orang benar. Tapi istrinya Lot ini membawa harta dunia. Di hatinya tujuannya adalah hartanya. Dunianya. Dia tidak punya dunia Tuhan. Yang paling bahaya sebenarnya kami ini para pelayan Bapak Ibu. Kami ini sudah terlanjur disebut apa? Hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Di Manado sana kalau pelayan itu disebut imam-imam Bapak Ibu. Udah terlanjur disebut atau dikenali orang kudus. Tapi bayangkan kalau masih kudis Bapak Ibu. Agak sulit bertobatnya. Memulainya agak sulit. Karena sudah terlanjur disebut orang benar. Tapi kita harus berkemas-kemas, harus memperkarakan diri ini Bapak Ibu. Ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu 2-3 hari tentang istrinya Lot ini. Kita mulai mengarahkan pikiran kita kepada keluarga kita Bapak Ibu. Karena Lot yang benar ini pun kehilangan istrinya yang telah mencondongkan hatinya ke harta dunia. Saya mulai berpikir bagaimana kita selamat dari hukuman Allah. Tapi keluarga kita kena belerang dan api dari langit suatu hari. Lalu kan mulai kita pikirkan ini. Tiap hari kita melayani Tuhan. Tiap hari kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tiap hari kita hampir mempersiapkan orang-orang untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi kita mulai memikirkan keluarga kita seperti istrinya Lot ini. Mari kita Bapak Ibu kita sampaikan terus kebenaran kepada keluarga kita, amin. Saya mulai memikirkan bagaimana nasib keluarga saya. Bagaimana nasib mereka. Yang paling ironis lagi,
Jangan-jangan kita belum selamat Bapak Ibu. Kita masih menyimpan perkara-perkara yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi kita harus belajar dari Paulus. Paulus itu seorang Farisi. Dia seorang terhormat, dia seorang Sanhedrin. Di masa mudanya orang-orang Yahudi memandang dia seorang saleh Bapak Ibu. Seorang terpelajar, dia rabi. Kalau ada orang yang menanyakan petunjuk Tuhan, salah satunya harus didatangi adalah Paulus. Tapi dengan segala kemegahan yang dimiliki oleh Paulus ini, tidak membawanya masuk di dalam kebenaran, tidak membawanya masuk dalam keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, aku harus meninggalkan itu semua demi Kristus. Tidak ada yang dosa, tidak ada dosa yang dilakukan oleh Paulus. Tidak ada kehinaan yang dilakukan oleh Paulus. Tidak ada pelanggaran moral yang dilakukan oleh Paulus. Tapi karena kebanggaan dunia ini, dia tahu dia tidak akan mendapatkan Kristus. Sebelum dia melepaskan keyakinan, melalui perbuatannya dia menerima keselamatan. Dia berkata, demi Kristus aku harus melepasnya. Bayangkan yang tidak cemar ini pun Bapak Ibu, kalau tidak berguna bagi keselamatannya, dia melepaskannya. Yesus yang tak berdosa itu, dia bisa berkata, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dia harus melepaskan kehendaknya. Demi terjadinya kehendak Bapa, melaluinya ada pokok keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu, Paulus, Tuhan kita Yesus telah melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Kalau Yesus tidak melepaskan kehendaknya, dia tidak akan pernah menjadi pokok keselamatan. Tapi dia melepaskan. Kalau Bapak Ibu yang mendengarkan perkataan ini, ingatlah istri Lot. Lepaskanlah apa yang perlu dilepaskan Bapak Ibu, amin. Jangan cintai apa yang tidak perlu dicintai. Jangan genggam apa yang tidak perlu digenggam. Lihatlah Yesus yang akan datang kedua kali. Dia hanya menghukum orang-orang fasik. Tapi dia akan memuliakan orang-orang benar seperti Lot dan juga seperti Bapak Ibu yang ada tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari kegagalan istri Lot. Agar kita tidak mencintai apa yang tidak perlu dicintai. Maranatha. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Katakan, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Mari katakan, setiap insan terima panggilan. Kita dipanggil Tuhan hari ini belajar dari istri Lot. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia. Nikmati kekayaan, mana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna,
yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Yang aku tahu pasti. Dengarlah perkataan Tuhan. Amin. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di negeri. Ke sana kami pulang. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Yang aku tahu pasti. Amin. Inamata karana musik. Kirana masing ini moto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini peringatan yang sangat serius. Karena kedatangan Yesus seperti pencuri di tengah malam. Tidak ada yang menduga, Bapak Ibu. Tidak ada yang menduga. Semua dunia akan terkejut. Dalam keterkejutan dunia melihat kedatangan Yesus, tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada anugerah lagi. Yesus datang untuk memisahkan orang benar dan orang fasik. Yesus datang untuk memuliakan orang benar dan membinasakan orang fasik. Lihatlah, Yesus pernah berkata, gadis yang bodoh menunjuk kepada ada orang-orang percaya yang tidak mempersiapkan diri, yang mencondongkan hatinya kepada harta-harta dunia, yang tidak mengiring Tuhan, yang tidak mau tahu dengan kepentingan kerajaan Allah. Dia dengan sembarangan hidup di hadapan Tuhan. Dia tidak memandang apa yang dipercayakan Tuhan sebagai kepercayaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dia bermain-main dengan dosa Sodom dan Gomora. Allah pasti menghancurkan dunia ini dan segala isinya. Itu sebabnya kedatangan Yesus kelak akan memisahkan, akan mengangkat dan memuliakan orang-orang benar seperti Lot. Allah pasti mengingat orang seperti Lot. Kalau kita ini orang benar, Allah pasti mengingatmu. Dan kita bisa berkata sore hari ini, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Kalau engkau tidak mencondongkan hatimu kepada dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita sejenak berbicara kepada Allah. Kita jujur di hadapan Allah hari ini. Bawalah setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang Sodom yang masih kita lakukan. Sering kita menikmati dosa tersembunyi. Ini sangat membahayakanmu. Engkau pasti kehilangan kekalanmu kalau engkau bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Sodom dan Gomora. Mari kita bereskan, kita perkarakan sore hari ini Bapak Ibu. Semua kita, termasuk saya, semua kita. Karena kedatangan Yesus sudah dekat. Segera akan datang. Tanpa penundaan. Agar dia bisa membawa orang-orang salehnya ke rumah yang telah disediakannya. Haleluya. Jangan menoleh lagi ke belakang. Tinggalkan masa lalumu. Jangan menyentuh lagi masa lalumu. Ingatlah istri Lot. Ingatlah istri Lot yang kehilangan nyawanya, yang kehilangan kehidupan kekalnya. Dia masuk dalam keabadian tanpa Tuhan. Dia menjadi manusia yang terpisah dari Allah selama-lamanya. Allah membawa kita hari ini untuk mendengarkan firman ini. Allah ingin membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Haleluya. Terpujilah Bapa di surga. Kami mau bertobat sore hari ini. Dan kami
kami tahu pasti dalam pertobatan kami sore hari ini, kami akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yang aku tahu pasti, ini nyanyian kemenangan kita. Ini nyanyian orang-orang benar. Amin. Di negeri ini nyanyian orang-orang benar Bapa di sorga. Mari sekali lagi katakan, yang aku tahu pasti. Bapak Pendeta Dr. Riko Selain. Padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang. Katakan, Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama.